Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ratu Deslim, channel kesayangan kita semua. Cie cie cie. Terima kasih sudah mengikuti cerita rahasia majikanku yang sudah mencapai part ke-15 saat ini. Terima kasih juga yang sudah meninggalkan like, komen, dan share cerita ini agar yang lain juga bisa menikmatinya. Terima kasih banyak. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali cerita ini tayang. Gunakan headset agar cerita terdengar jelas. Kunci ini untuk pergi ke gudang. Tadi Baron menyuruhku menaruh arit. Nyonya Vivian menatapku curiga. Ia tak menanggapi. Setelah mengambil rangkaian kunci itu, ia pun menyuruhku pulang. Syukurlah. Bila ada yang menanyakan Tuan Felix, kau jawab saja tidak tahu. Kau tahu itu, Nur? Baik, Nyonya. Aku juga mau membahas itu. Pulanglah. Iya, Nyonya. Rencana untuk menghapus jejak di gagang cangkul gagal sudah. Mungkin bisa aku coba esok hari. Bagaimana kabar Felicia sekarang? Apa ia menemukan alamatku? Anak itu membuatku penasaran saja. Dari halaman, kulihat ibu mondar-mandir seperti orang gelisah di teras. Langkahnya terhenti saat melihatku. Apa ibu sudah bertemu Felicia? Nur, untung kau cepat pulang. Anak itu... Ada apa, Bu? Anak yang mana? Anak perempuan berseragam sekolah, kulit putih, rambut lurus itu anak majikanmu, bukan? Felicia? Ya, dia menyebut namanya Felicia. Sewaktu datang tadi, dia baik-baik saja. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba pingsan. Ibu menarik tanganku menuju kamarnya. Di ranjang, tengah terbaring gadis kecil yang malang itu. Entah mengapa, ia begitu takut pada ibunya. Waktu itu ia takut pada ayahnya. Malang sekali nasibnya. Ferdi dan Teddy hanya terdiam di sisi ranjang melihat kedatanganku. Sepertinya mereka ikut cemas melihat keadaan Felicia. Apa dia sudah sadar? Tanyaku pada Ferdi, si sulung. Belum, Bu. Dia siapa, Bu? Dia anak majikan ibu. Kulihat gadis kecil itu mulai membuka mata diiringi setetes cairan bening yang meleleh hingga telinganya. Binur, aku lapar. Syukurlah, kau sudah sadar. Sebentar, akan saya ambilkan makan. Ia begitu pucat dan memprihatinkan. Lekas ku ambilkan sepiring nasi beserta lauknya. Setelah ia benar-benar kuat, nanti akan kutanyakan kemana saja ia pergi dalam beberapa hari menghilang. Tegas sekali Nyonya Vivian pada anaknya. Makanlah. Terima kasih, Bi. Aku mengangguk seraya menelan air mata. Ia makan dengan lahap meski tangannya bergetar saat ia angkat untuk menyuap. Ia tak mempedulikan keberadaan kami. Yang jelas ia makan hingga tak tersisa lagi. Sudah, Bi, aku sudah kenyang, ucapnya seraya mengulurkan piring yang telah licin. Lalu kudengar ia bersendawa setelah menenggak air segelas. Apa yang terjadi padamu, Nona? Waktu itu aku pulang sekolah tak menaiki bus antar jemput. Aku menelpon Mami untuk menanyakan di mana dia berada. Ternyata Mami sedang duduk di kafe, bersenang-senang dengan teman-temannya. Ku naiki angkot untuk menemuinya. Ku adukan perbuatan Papi padanya. Dia menarik lenganku keluar kafe dan menyuruhku pergi. Dia malu memiliki anak sepertiku yang telah ternoda. Mami marah karena aku tak mengatakan sejak awal. Jadi benar, Tuan Felix melakukan hal yang tidak baik padamu? Iya, Bi.
Kejam sekali Nyonya Vivian. Ia mengusir anak yang menjadi korban. Harusnya ia membawa Felicia ke psikolog seperti yang ia katakan. Perempuan itu penuh kebohongan. Selama menghilang, di mana kau tidur, Nona? Aku tidur di emperan toko. Hari itu aku bisa makan. Aku beli dengan uang jajan yang diberi Mami. Setelah itu, aku tak makan apa-apa lagi. Mengapa tadi kau pulang ke rumah? Aku tak pulang, Bi. Aku mencari Bibi. Aku tahu Bibi orang yang baik. Aku tak tahu di mana rumah Bibi. Sekarang kau berada di rumah saya, Nona. Istirahatlah. Saya mau mandi dulu. Gadis kecil itu mengangguk. Sorot matanya mulai tajam. Tak redup seperti tadi lagi. Ferdi dan Teddy kesuruh keluar agar gadis kecil itu bisa beristirahat. Banyak yang ingin kutanyakan, tetapi aku takut ia akan terbebani. Sudah beberapa hari kerja, aku tak melihat Nona Felicia, ucap Baron saat mengambil air minum. Terakhir kali ku dengar, Nona Felicia menghilang. Menghilang? Iya. Baron mengangguk-angguk dan berjalan menuju habitatnya, yakni halaman belakang. Saat ia mencapai pintu, aku berlari mengejarnya. Tunggu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang ingin kau tanyakan? Apa Nona Felicia itu anak kandung Tuan Felix? Bukan. Dia dirawat dari bayi oleh Nyonya Vivian. Nona Felicia itu bukan darah daging mereka berdua. Dia putri tunggal Tuan Arman. Mengapa Nyonya Vivian mengatakan bahwa Nona Felicia itu anak kandung Tuan Felix? Aku tak tahu. Setauku mereka menikah setelah Tuan Arman meninggal dan waktu itu Nona Felicia masih berumur 6 bulan. Ada banyak misteri yang ingin kupecahkan. Kurasa Baron mempunyai jawaban dari segala pertanyaan. Ia pasti mengenal tukang cuci yang membunuh Tuan Arman. Aku harus mencari tahu apa alasannya membunuh. Padahal Baron berkata Tuan Arman itu orang baik. Mengapa juga Nyonya Vivian menyebut Felicia itu anak kandung mereka? Terima kasih sudah menonton dan mendengar hingga selesai. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi